orang yang lewat dan hadir dalam hidup kita ya. Apakah kita bisa atur atau kendalikan semaunya kita, teman-teman ya? Enggak bisa ya. Tapi untuk bisa memutuskan dengan siapa dan bagaimana, kita punya pilihan pastinya. So, ya di readingan kali ini Oracle Card Indonesia bakalan baca mengenai siapa sih sosok yang bakalan mendampingi kamu gitu kan ya, atau baru kamu tahu lah gitu kan ya sepanjang tahun ini teman-teman ya, siapa gitu. Nah, mendampingi di sini ya bukan berarti ikut proses yang enak-enak doang gitu kan ya, tapi ya nggak enak pun juga kita bakalan bahas ya di sini ya teman-teman ya. Kalian akan memilih ya kan, kalau biasanya nggak dipilih cerita atau kartunya, kalian kali ini akan pilih nih teman-teman ya. Kita akan bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya, tapi kali ini pick a card atau pick story ya, general dan umum. Jadi kalian boleh yang namanya ngajakin siapa aja, di mana aja, bahkan boleh share kemana aja ya teman-teman ya. Ya seperti itu. Lalu yang penting adalah ngedengerinnya dengan positif ya kan, emosi yang positif, perasaan yang positif, vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif. Dan ini timeless, jadi anytime ya, di tahun berapapun kalian klik video ini ya, ini bisa didengerin. Oke ya. Right, kita kali ini menuju ke teman-teman Leo ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful one for you. Buat teman-teman Leo ya yang mau private reading, dan buat teman-teman yang lainnya juga ya, silahkan kontak ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku, dan kalau ini kecepatan kalian boleh klik ya teman-teman ya, di description ada tuh, klik aja di sana ada alamat email ya. Oke, kita baca buat Leo. Nah, kita persiapkan dulu nih teman-teman ya, kita persiapkan dulu untuk 3 kartunya. Sembali kalian fokus dan konsen pada kartu mana yang akan kalian pilih ya, file mana yang kalian mau pilih. Oke, apakah yang pertama atau apakah yang kedua atau apakah yang ketiga ya. Ini yang pertama teman-teman ya, ini yang pertama buat kamu ya. Lalu ini yang kedua ya, ini adalah file yang kedua, kita lihat. Oke, and then the other is last file ya, ini yang ketiga ya teman-teman ya, yang ketiga. Nah, kalian fokus ya, kalian fokus di manakah kalian mau pilih ya, seperti ini. Kita lihat 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Oke, kita bahas terlebih dahulu untuk kamu yang memilih file 1 ya, untuk kamu yang memilih cerita yang 1 ya teman-teman ya. Ada emotion, hope, and then ada commitment di sini. Oke, kita bahas terlebih dahulu untuk ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya seperti apa sih orang ini ya? Orang ini keras, tegas ya teman-teman ya, seorang pemimpin ya, seorang pemimpin, kebayang ya, yang otoriter ya tapinya gitu. Pemimpin yang otoriter ya, yang seperti ini orangnya, agresif, kaku, berani ya, tegas iya, berjiwa pemimpin iya, tapi otoriter banget ya, saklek gitu loh teman-teman ya. Ini orang yang susah banget beradaptasi sama orang-orang di sekelilingnya gitu, jadi memang susah gitu, keras kepala iya gitu, tapi cerdik loh teman-teman ya. Dia akalnya cukup banyak tapi nggak licik ya, nggak licik. Ini cerdik ya tapi tidak licik. Nah, ini tipikal orang yang sering kali ya susah banget yang namanya ngakuin kesalahan, agak gengsian buat say sorry ya. Jadi kalau buat dia peraturan pertama adalah gue nggak pernah salah gitu, kalau gue salah lihat peraturan pertama gitu. Seperti ini. Nah, ini dia nih teman-teman, ini susah diatur nih, orang yang susah diatur dan gak mau diatur sama orang lain. Tapi ya itu dia, kalau dia salah pun dia gak akan ngakuin loh dia salah loh teman-teman ya. Kadang-kadang kayak begitu sih, yang gak mau refleksi diri gitu loh ya. Nah, sekarang kita bakalan lihat untuk kepribadiannya dia. Sebenarnya banyak orang loh yang segan sama dia gitu kan, kayak menghormati dia karena dia bukan orang yang tricky, walaupun galak gitu kan, otoriter, tapi ya orang tuh takut gitu kan, tapi takutnya lebih ke takut segan gitu loh teman-teman ya, kayak gini. Dan harapannya banyak orang ya, karena dia tuh bisa mimpin teman-teman ya, dan disegani orang gitu kan, dan orang yang punya visi yang baik ya dalam hidup, harapan banyak orang juga gitu kan. Di satu komunitas juga dia bisa jadi harapan, ataupun dia tulang punggung keluarga juga bisa ya teman-teman ya. Tegas iya, berani iya gitu kan ya, kaku juga banget ya, tapi dia orang yang sebenarnya bisa ngeblend. Cuman orang yang mau dikasih blend ini nih kayak agak-agak takut dan agak berjarak ya pada akhirnya.
ya seperti ini. Jadi disegani sih, tapi berjarak pada akhirnya sama orang lain gitu loh ya. Ini tipikal ya seperti itu. Kepribadiannya sebenarnya oke, cuman kadang-kadang dia tuh sebenarnya juga gampang down ya, karena ya saking dilihat orang itu sempurna gitu, jadi dia sendiri kalau misalkan mau menemukan seseorang yang bisa ngertiin dia, ini butuh perjuangan banget ya, seperti itu. Nah, kehadirannya dia ya dalam kehidupannya kamu ini bawa hal-hal yang positif apa enggak sih teman-teman ya? Bawa hal yang positif loh teman-teman ya, bawa hal yang positif. Dan ini bisa jadi ya ketemunya itu sekitaran tengah-tengah ya teman-teman ya, 5-6 gitulah gitu kan ya, bulan-bulan 5, bulan-bulan 6 ya, seperti itu. Nah, belajar tentang apa gitu kan, ini lebih ke komitmen terhadap sesuatu hal ya, melakukan perubahan sih ya. Tapi ada cerita-cerita juga loh bahwa potensi-potensi falling in love gitu kan ya, atau dia yang fall in love itu tuh ada ya teman-teman. Walaupun ini menutup kemungkinan ya, karena bukan tidak menutup kemungkinan, tapi menutup kemungkinan karena mungkin salah satu dari kalian udah punya pasangan, atau bahkan dua-duanya udah punya pasangan. Tapi hadirnya dia itu bawa kebaikan loh teman-teman ya, buat kamu belajar untuk melakukan perubahan di dalam diri ya, seperti itu. Dan belajar untuk lebih terbuka lagi seperti ini, dan ke komitmen sih ya, lebih ke menjaga komitmennya kamu, tidak terjebak-jebak di hubungan-hubungan yang gak berkebaikan, yang kayak gitu-gitu loh ya. Oke, ini buat kalian yang memilih cerita yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua. Buat kamu yang memilih cerita yang kedua, kita lihat nih ada apakah di sini ya. Kita lihat ada creation, illusion, dan juga ada success di sini. Nah, kita lihat nih pertama ya teman-teman, ciri-cirinya dia seperti apa sih. Ada creation di sini, ini orang cukup aktif, kreatif banget. Terus habis gitu juga orang yang nggak bisa diam teman-teman ya. Ini ada aja yang kerjain gitu ya, muter aja sono kesini ya, aktif banget ya, cepet banget juga, pekerja keras iya gitu kan. Dan kalau kita lihat di sini orang yang cukup menarik gitu kan, cukup menarik. Ini nggak selalu harus ganteng ya, nggak selalu harus cantik loh teman-teman ya, nggak selalu gitu. Tapi kulitnya cerah ya, tinggi badannya dia juga rata-rata oke lah gitu kan, nggak terlalu tinggi nggak terlalu pendek juga gitu. Finansialnya dia ya cukup oke lah, cukup oke, walaupun mungkin sebenarnya banyak hal yang harus diselesaikan juga ya teman-teman ya, tapi cukup lumayan lah, cukup oke ya, seperti ini. Nah, gampang bosen nih teman-teman, orang yang cukup gampang bosen, gampang tertarik juga gitu kan ya sama sesuatu yang sifatnya sesaat, orang yang mau berkorban sama orang-orang sekitarnya dia yang dia sayang ya, terutama ya teman-teman ya, kayak gini. Cukup nyantrik ya, cukup nyantrik, penampilannya tuh kayak beda sama orang lain. Itu sebabnya mungkin orang ngeliat dia tuh menarik ya, kayak gini. Punya intuisi juga cukup bagus teman-teman, punya intuisi juga cukup bagus, spiritual juga cukup bagus. Cuman ya ini orangnya tuh overthinking ya, semuanya dipikirin, dikit-dikit mikir, apa sedikit dipikir. Ini sebabnya mungkin dia nggak bisa diam jadi orang ya, setiap kali apa dipikir langsung dikerjain, jadi kayak aduh nggak bisa diam gitu loh ya, orang yang kayak gini banget ya, padahal sebenarnya mungkin dia kepikiran banget. Nah, hadirnya dia dalam kehidupannya kamu ya teman-teman ya, ini bawa kebaikan gak sih? Bawa sih ya, bawa kebaikan ke kehidupan kamu ya teman-teman ya, karena dari dia kamu juga belajar banyak ya kan. Dan kalau dibilang ini bisa jadi akhir ya teman-teman ya, akhir tahun ya, akhir tahun lah ya, 8-9 ya, masih akhir tahun lah ya, 8-9-10 ya masih akhir tahun ya, masih ketemunya masih seperti itu. Tapi yang jelas kamu belajar banyak sih ya, belajar banyak dari dia untuk bisa melakukan apa yang diinginkan, bukan apa yang orang lain inginkan gitu ya. Belajar banyak kamu dari dia. Nah, pembelajarannya ini untuk selalu memilih hal-hal yang baik, even kalau misalkan hidup kamu tuh lagi nggak baik gitu. Kamu belajar dari dia banyak banget juga teman-teman ya, belajar untuk bisa melepaskan ya kan, melepaskan apa? Melepaskan keterikatan pada satu hal ya. Lebih banyak belajar untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan relationship ya, seperti ini. Karena ngelihat dia yang kerja terus nggak kelar-kelar gitu kan ya, kamunya jadi jadi bisa belajar gitu loh dari dia bahwa
di saat gitu kan ya kita membutuhkan orang lain nggak ada, tapi di saat orang lain butuh kita ya mereka selalu bisa mendapatkan kita. Nah kamu belajar banyak loh dari dia untuk bisa kayak gitu. Jadi ya seimbang gitu kan, seimbangkan, akhirnya kamu bisa nanti belajar yang namanya kerja gitu kan, relationship ya, lebih terbuka sih kamunya, nanti lebih bisa terbuka melihat hidup, bisa yang namanya lebih melihat hidup tuh dari sudut pandang yang luas, dan selalu bisa memilih jalan yang baik dalam hidup, lebih fleksibel ya, seperti ini. Oke, teman-teman, ini buat kamu yang memilih cerita nomor 2 ya, cerita nomor 2 seperti ini. Nah sekarang kita akan menuju ke kamu yang memilih cerita nomor 3 ya. Cerita nomor 3 kita lihat ada freedom, ada wisdom, ada vision, dan juga ada ego di sana. Oke, kita lihat satu persatu terlebih dahulu ya ciri-cirinya. Orang ini nih orang yang bebas ya, jadi jangan berharap bahwa dia bisa kamu kontrol atau kamu kekang gitu, nggak mungkin ya. Dia orang yang nggak mau banget ya namanya diatur sama dikontrol sama orang lain gitu ya. Dia bebas sih, tapi dia punya aturan buat dirinya sendiri, walaupun mungkin some people say that aturan buat dirinya dia sendiri itu kayak ya mungkin nonsense ya teman-teman ya. Gak make sense lah ya seperti itu. Nah orang yang sebenarnya dia cukup tanggung jawab ya sama masalahnya dia sendiri. Jadi kalau misalkan dia udah milih gitu kan sesuatu dan ternyata ini nggak tepat nih gitu ya, dia nggak menyesal, bukan tipikal orang yang akan say sorry menyesal dan bla 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 ya. Say sorry mungkin cukup sekali sih ya. Selanjutnya dia lebih ke tanggung jawab sih, menyelesaikan problem-problem dari pilihan yang sudah dia pilih, as long as itu berhubungan dengan dia ya. Yang nggak berhubungan jangan harap dia juga mau tanggung jawab, enggak. Jadi lebih ke tanggung jawab masing-masing ya, seperti ini. Lalu juga punya pandangan dan visi yang baik dalam hidup. Ini orang yang cukup mudah bergaul dan tahu banget yang namanya cara bergaul yang baik dengan tidak yang namanya keluar dari rute gitu kan ya, tidak keluar dari batasan-batasan pertemanan gitu. Ada kan kadang orang yang kepoan banget, ini malah bikin gak nyaman. Nah dia nih enggak teman-teman ya, pokoknya asal kamu gak nyenggol aku juga gak akan nyenggol kamu. Asal kamu gak ngorek-ngorek tentang aku juga gak akan ngorek-ngorek tentang kamu gitu. Ini orang yang enak banget lah, santuy gitu ya, orang yang seperti ini. Ini orang yang usianya bisa jadi lebih muda ya atau lebih tua, tapi yang jelas dia gak sepantaran sama kamu ya. Tapi ini orang yang cukup menarik ya. Kadang orang kayak gitu ya teman-teman ya, semakin cuek dia, semakin yang kelihatan cool banget gitu, itu kayak menarik gitu ya. Seperti itu. Nah gak terlalu tinggi juga gak terlalu pendek ya, so-so lah ya kayak gitu. Lalu juga finansial cenderung bagus sebenarnya, cuman kadang-kadang dia nekat ya teman-teman ya. Walaupun kalau misalkan dilihat dia orang yang cukup bisa melihat peluang dengan baik ya, orang yang cukup bisa melihat peluang dengan baik. Terus habis gitu juga orang melihat dia juga cukup stabil ya orangnya, walaupun mungkin in other side dia orang yang cukup jaga penampilan, jaga image-nya dia gitu kan ya. Ya tetap loh teman-teman ya. Ya seperti itu. Lalu juga cukup kaku ya teman-teman. Ini orang yang cukup punya prinsip ya, seperti itu sih ya, cerdik, akalnya juga banyak nih ya, dan pinter banget yang namanya melihat peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan ya, seperti ini. Nah kita lihat nih kehadirannya dia dalam kehidupan kamu gitu kan ya, ini bawa kebaikan gak sih? Bawa kebaikan sih teman-teman ya, bawa kebaikan. Dan ini bakalan kamu ketemu sama dia tuh akhir-akhir tahun ya, akhir-akhir tahun lah ya, seperti itu. Bawa kebaikan, setidaknya kamu ngerti apa yang kamu mau kejar dalam hidup gitu ya, dan gak maksa gitu, tidak memaksakan kehendak. Jadi lebih ke ngelihat kapasitas diri kamu tuh seperti apa gitu. Yang tadinya mungkin kamu punya ego yang terlalu berlebihan gitu kan ya, kamu mulai sedikit-sedikit melepaskan ego kamu yang terlalu berlebihan. Punya keinginan itu bagus, tapi kalau keinginan itu terlalu berlebihan dan tidak sesuai atau tidak sesuai dengan kapasitasnya kamu ya, sebaiknya sih jangan dipaksa gitu ya. Bukan berarti kamu gak mampu, enggak, tapi tahu kapasitas diri itu akan jauh lebih menyelamatkan loh teman-teman ya. Nanti gitu ada masanya, ada saatnya ya. Jangan mudah terbawa emosi atau terpancing emosi, dan gak perlu ya namanya membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa. Kamu belajar banyak juga dari dia ya, as long as kamu gak nyenggol aku juga gak akan nyenggol kamu gitu. Tahu apa yang kamu mau tuju dalam hidup, tahu apa yang mau kamu kerjakan dalam hidup. Oke ya, ini buat kamu yang memilih cerita nomor 3 ya teman-teman ya, cerita nomor 3. Nah
orang, teman-teman ya, boleh lalu lalang dalam kehidupan kamu, boleh banget teman-teman ya, bukan berarti mereka lalu lalang terus kamu diemin aja, misi numpang lewat gitu ya, kalau mau lewat lewat aja gitu kan. Tapi mereka semua lewat dan hadir dalam hidup kita, atau bahkan ada beberapa yang menetap gitu kan ya, pasti akan mengajarkan banyak hal, banyak pembelajaran. Nah pastikan ya ketika mereka lewat gitu kan, kita nggak ketinggalan gitu sama pembelajarannya, right? Kita bakalan jumpa lagi ya teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya kan, zodiak yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.